Balik lagi di channel gue David DXO. Sekarang gue lagi di tempat bengkel ngecat yang menurut gue bengkel rumahan, cuma hasilnya sih mantep banget ya. Ini hasilnya kayak bengkel-bengkel yang udah gede lah ceritanya ya. Di sini gue langsung aja mau nge-review motor yang gue punya. Ini motor CBR250RR tahun 2017. Yang kemarin gue sempat pakai balap. Ya ini motor dapet juara 3 di event Sentul, eventnya Motul. Gue dapet juara 3. Gue sendiri yang bawa ya. Gue nggak pakai joki nih. Gue mau review soal mesin pertama. Mesin yang gue pakai ini mesin buatan bengkel gue, Cio Speed Shop. Dia yang mapping, dia yang bangun dari awal. Waktu itu sempat crankcase gue emang rusak segala macem, hancur lah. Nah terus gue bangun ulang di bengkel Cio Speed Shop. Sekarang udah ya alhamdulillah sih udah mantep juga hasilnya. Gue ketolong sama mesinnya. Jadinya ya emang gue juga skillnya emang kalah dari joki-joki yang di belakang. Cuma nusuk di lurusannya gitu. Nah ini mesin yang ada di sini adalah mesin standar dengan boring 62. 62 itu standar CBR lah ya, standar CBR. Ingat, ini bukan bore up. Ini tetap standar 62. Yang diubah adalah itu pertama ECU. Lalu kedua yang diubah itu adalah di camnya. Nah, lalu ketiga itu kompresi. Jadi di situ TB pun standar, box filter standar, semuanya standar. Kayak pair clap ya juga in X juga semua ya porting lah, standar porting lah jadi jatuhnya. Standar porting. Nah, ini gua juga baru aja masang body yang dicat sama Mr. Junis. Ya, jadi ntar kita langsung aja kita ngobrol-ngobrol sama si Mr. Junis ya. Ya, di sini udah ada nih dengan Junis, pemilik Square Project yang ada di Jagakarsa. Ya, boleh Mas, silakan. Perkenalkan diri aja. Oke. Halo semua. Perkenalkan, nama gue Junis di sini dari Square Project ya. Jadi alhamdulillah ini motor ya keberapa itu udah seperti dicat ya? Ini udah motor kedua lah. Motor kedua. Jadi sebelumnya kan juga warna merah yang body ori ya Fit ya? Ya. Sempat dicat juga di sini, di repaint di sini, terus sempat ganti body balap, terus sempat juga ngecat Forza ya Fit? Ya, kaki-kakinya. Dan sekarang baru selesai juga nih di depan kita ada CBR 250RR yang 2,5 tercepat ya. Ayolah, bisa aja. Nyiram untuk body balapnya dan velgnya sih. Itu. Ya jadi ini pertama memang body balap ini kalau lu inget gue pernah kebalik di pas lagi night ride. Ini body hancur sehancur-hancurnya. Bisa dilihat dari pertama hancurnya ada di bagian depan kiri, windshieldnya pecah. Terus di bagian belakang itu sempat ada bopeng sama undercoil bawah. Nah ini sempat lepas lah. Terus gue pasang lagi kayak Lego. Nah terus abis itu di bagian tangki juga ada ya ini ya. Bagian tangki juga ada. Sebenarnya sih hampir di semua panel ya ada. Semua panel ada. Cuman yang bikin bedanya itu ada yang memang panelnya itu ya maaf udah busuk banget, ya. Ada yang masih lumayan bagus. Betul. Ya dari beberapa panel ini kan nggak banyak ya kalau body balap itu. Cuman kalau saya ada 4 panel ya. Fairing atas nyambung. Oke. Kondom tangki. Oke. Undercoil nyambung sama body belakang. Body belakang juga kan nyambung satu dia. Iya. Gitu. Yang paling mendingan sih cuman di tangki doang. Kondom tangki sisanya capek. Ya ini jujur baru pertama kali lah gue, maksudnya ini sebenarnya body balap ya. Sebenarnya nggak wajib yang kayak harus mulus, harus rapi. Body balap kebanyakan dipakai memang buat emang sengaja buat dibikin kalau jatuh tuh kita nggak usah pusing lah ya. Cuma di sini gue juga udah sebenarnya ya. Di awal. Iya di awal sebenarnya gue bilang ini cat biasa aja, nggak usah yang kayak lebay lah maksudnya. Cuma ini nyata ya hasilnya. Ntar gue bakal kasih lihat closer look-nya lah. Itu bener-bener dari sisi sini nih, sisi yang potongan-potongan. Terus ujung-ujungnya, trimming-trimmingnya itu semua
dirapin sama si Junis. Even di kayak bagian detail yang nggak yang gue sendiri nggak lihat lah, yang kayak di dalam sini yang penutup ram air itu sampai di cat. Dia bilang ini gue nggak bisa rapi banget yang ngecatnya, tapi ya hasilnya gitu dah. Dan ini juga nih sebenarnya minor kecilnya kalau kita ngebandingin sama kondisi yang sebelumnya nih ya gitu. Di lubang baut ini kan mungkin kalau lu inget atau gue sempat ada fotonya deh. Ini kan ya hancurnya tuh kayak ya namanya bodi balap, ngebor sana ngebor sini kan. Jadi bolong-bolong asal pas aja. Dan ini juga yang agak puasnya sih di bagian-bagian baut rapi ya, kayak bodi nggak pernah diapa-apain aja gitu. Ya benar-benar. Kayak gitu sih. Terus di bagian bodi belakang nih kan, kalau ingat pas ke wheelie gubrak kan ada yang pecah di bagian sini. Nah ini kita bikin lagi listnya kayak gitu sih mungkin. Ini rapi banget ya. Mungkin kalau ngeliat closer looks yang sekarang lebih satisfy lagi kalau ngelihat yang before-nya Fit. Nah itu lebih seru lagi kayak gitu. Terlebih lagi di body fiber. Oke. Iya benar-benar. Nanti gue kasih lihat before sama afternya. Bakal gue kasih lihat dari dekat. Dan gue juga punya pertanyaan nih. Ini bahan deh. Ini kan tadi gue minta bahan biasa. Iya. Cuma lu nggak tahu nih gue. Ini kayak bukan bahan murah nih Nis. Bener nggak nih? Gue bukan bahan murah nih. Gimana ya? Sebenarnya sih emang agak di luar di luar deal-dealan awal ya. Yang deal-dealan awal kan udah yang penting ada warna, yang penting ada yang dari lebih baik dari warna yang sebelumnya atau lagi ada ciri khas nih, beda warna lah intinya itu. Cuman di awal pun juga Fit jujur, oke gue tahu ini bodi balap, bodi buat jatuh-jatuhan, ngapain lah yang emang berlebihan banget gitu. Iya benar. Tapi pas karena emang gue juga orang yang nggak suka kalau kurang rapi, nggak suka kalau kurang ini. Pas nge-repairnya deh, dari awal gue di-repair gue jadi berubah pikiran. Bodi kan pada pecah kanan kiri semua, pada bolong semua segala macam, lubang baut pada kemana-mana. Itu pas udah di-repair, kok ini bodi bisa rapi. Awal itu pokok pikiran gue di sini tuh bisa rapi ya? Ini rapi, ini bisa rapi, ini bolong udah simetris lagi, siklus semua aman. Sayang kalau misalkan gue nggak menggunakan cat yang biasa gunain di body-body umum lah, body-body yang Square Project sering kerjain. Jadi gue pakai yang memang bahan yang menurut gue terbaik untuk yang gue pakai di Square Project. Kayak gitu sih. Jadi ini kalau biasa lu ngecat itu bahannya ABS namanya ya? Iya, plastik ABS. Yang body standar tuh guys namanya plastik ABS. Sedangkan kalau body balap itu fiber. Dan satu hal tuh Fit, kalau untuk body fiber itu sebenarnya tuh lawannya tukang cat. Karena kenapa kayak gitu? Body fiber itu kan dia pori-porinya kan lebih besar dibandingkan body plastik ABS. Satu itu. Terus kedua, body fiber bikinan kayak gini kan manual tech ya, gue coba ada manual tech, bukan emang pabrik komersil kayak maaf X-Max atau PCX atau motor-motor mana yang emang dari pabrik. Jadi banyak siku-siku, banyak permukaan yang emang entah gelombang, entah apa. Bukan berarti body ini jelek, enggak. Memang kalau fiber tuh kebanyakan seperti itu. Iya. Kayak bumper mobil itu lah ya. Bumper mobil tuh fiber kan tuh ya. Betul. Jadi kita ya sedikit dempul ulang lagi, kita rapi-rapihin lagi baru pecah. Oke. Ya dan ya inilah hasilnya yang udah dikerjain Junis, yang sebenarnya ini body fiber gitu, body balap yang sebenarnya nggak perlu rapi-rapi tapi ternyata dia kerjainnya rapi banget men. Gue juga nggak nyangka gitu ya. Tim lo. Oh iya, ada beberapa tim nih di sini. Ada Adun, ada Tole. Terus ada juga si Dena. Oh iya. Gitu. Jadi ngerjain butuh berapa lama lu nih? Kalau sebetulnya ini dipegang langsung sebenarnya sih ya 2 minggu 3 minggu beres. Aktualnya lebih dari itu. Lebih dari itu. Ya jadi kenapa gue balap pakai body yang putih? Itu gue emang jaga-jaga, gue beli yang baru karena waktu itu ini nggak sempet kekejar karena agak mepet emang gue naruhnya. Jadi gue naruh mepet, bener-bener mepet 2 minggu. Sedangkan cuaca juga nggak bagus, juga ada terhalang sesuatu, jadi ya udah gue pakai yang gue beli yang di Ray Ratu Kore kalau nggak salah gue belinya. Nah sekarang gue pakai ini paling buat NR doang. Jadi sayang yang pakai buat dia. Jadi gue sayang pakai balap tuh nggak deh. Dan ini juga konsepnya sih menurut gue seru banget karena jujur gue belum pernah ngeliat nih. Oh iya konsep bener. Body balap maksudnya ya umumnya lah body balap sing penting ada warna.
yang penting ada stiker tempel atau apa segala macam. Tapi ya ini gue mungkin puasnya body balap kok kayak body Orion. Iya, gitu. gue juga ngeliatnya juga kayak body ori. Terus velgnya ini juga kan dicat. Penempatannya ini full emang pemilihannya si David ya gitu. Oke. Keren juga dia, seleranya biru ketemu di hitam kayak gitu. Jadi racingnya dapat, ditambahkan uratnya kayak ada merahnya nih. Iya, Karena ini kan masalah warnanya. yang bikin gua bingung tuh waktu itu pengaplikasian warna body karena warna sasisnya tuh merah gitu, merahnya merah berani gitu kan, Indonesia Raya. Gue juga bingung nih mau bikin warna apa gitu. Terus ya udah gue cari-cari tuh warna Lexus UX 300H oh nggak salah Pak E gitu, dari mobil listrik itulah. Nah itu gua yang E ya, yang E. Nah itu dia warnanya ya kurang lebih beginilah. Dan ya ternyata Junis juga bisa dapat gitu warnanya. Sebetulnya kalau dibilang persis sama apa enggak sama si Lexus U300e itu, gue sih bisa bilang enggak 100%. 100%. Karena kan memang ini kita hanya nyontek dari Nyontek, gambar. ya. Nyonteknya bener-bener nyontek dari Google doang, gambar Google doang. Terus ya kita coba aduk dan kita implementasi di atas body fiber yang memang lebih susah juga dicatnya. Dan ya alhamdulillah sih ya lumayan menyerupai lah. Iya. Gitu. Ini sih bagi gue sih udah puas banget ya guys. Ini gue bener-bener udah puas, lu lihat tangkinya udah mulus nih. Gue paling demennya sih di sini sih, tangki ini sih bisa mulus kayak gini, padahal tadi busuk banget loh. Terus body ini trimmingnya bagus banget loh guys. Ini trimmingnya. Pelek. Oh iya pelek ya. Peleknya kan sebelumnya kan udah sempat catan juga dan ya. Oh iya waktu itu velg ini sebenarnya udah jadi duluan, makanya motor tuh bisa diambil gitu. Gue pakai body lain. Nah velgnya udah terlanjur dicat. Cuma karena emang aspalnya jahat banget nih, aspal Sentul. Ada beberapa titik. Ada beberapa titik. Nanti bisa lah gue videoin tuh kelihatan di situ. Dan before di velg ini juga sebenarnya seru juga awalnya karena kan ini sebelumnya ini kan velg ini kan udah sempat catan juga dan catannya agak tebal dan kurang rata juga. Nah itu ya lu tau lah catnya capek ngecat tuh. Nah itu akhirnya kita kerok semua, kita bersihin ulang segala macam dan ya alhamdulillah sekarang yang nempel ini catnya sih tebal tapi kontur ke bawahnya tipis karena dari besi langsung kita naikin ke epoksi dasar ke primer, kita naik ke warna, kita vernis, ratanya dapat kayak gitu. Beberapa dempulan juga sih ada. Gitu. Tapi halus ini, bagus nih. Alhamdulillah. Ya. Jadi itu semua tentang Saber ini. Kalau misalnya untuk spek lain, ya sebenernya gue juga bingung mau ngomong. Kalau ngomong spek tuh speknya gitu-gitu aja gitu loh kalau mesin ya. Banyak yang nanya, Fit. Banyak yang nanya ya? Iya, customer kadang yang datang, wah bang speknya apa nih? Iya, gue juga bingung mau jelasin. Emang standar porting gitu loh. Standar porting cam udah selesai. Emang banyak yang bilang motor ini borap. Betul, hampir motor ini semua. borap. Nah, gue juga bingung. Mungkin banyak ngeliatin TikTok jadi gak bingung jadinya. Bingung gitu loh. Jadi spek porting tuh kencangnya kayak gimana ya? Spek borap harusnya kencangnya kayak gimana? Jadi bingung gitu. Parameternya belum jelas. Parameternya nggak jelas jadinya. Gitu. Oh iya, dan satu lagi nih guys, ini kan di joknya kan belum ada matras atau ini belum nih. Karena harusnya kan biasanya kalau bodi balap itu ditempel entah pakai lem ibon atau ya dilem lah intinya biar kuat. Nah kemarin tuh gue masih nggak tega aja, nggak tega untuk gue lem karena kan sebelum kan juga hancur banget tuh di bawah situ. Jadi sih pengennya ternyata owner nih ini mau di lem atau mau di gimanain, jadi terserah. Nantilah, gampang itu mah kalau tempat duduk sih. Ya. Itu sih selebihnya aman. Siap. Oke, jadi segitu dulu review gua buat Saber gua ini dan gua udah panggil Junis juga buat ngejelasin semuanya dari awal sampai akhir pembuatan. Jadi segitu dulu vlog gua hari ini. Terima kasih Mas Junis. Oke, sama-sama. Waktu dan tempatnya. Jadi gua bawa ya. Sip, silakan dibawa. Oke. Sama tim gue juga kalau mau dibawa boleh. Janganlah, lu aja. Udah pusing dia, kasihan. Oke, sampai jumpa di vlog berikutnya ya guys.